Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kitab Al-Wajibat. Kita masih membahas adillah hadhihi syurut min kitabillahi ta'ala wa min sunnati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Dalil-dalil syarat-syarat la ilaha illallah dari Al-Quran dan Sunnah. Taib, sebelumnya ya seperti biasa kita baca dulu bareng-bareng matan Al-Wajibat. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallifu rahimahullahu ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Al-usulus salasatu allati yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin ta'allumuha wa hiya ma'rifatul abdi rabbah wa dinah wa nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Fa idza qila lak man rabbuk faqul rabbi Allahu alladhi rabbani wa rabba jami'al alamina bi ni'matihi wa huwa ma'budi laysa li ma'budun siwah. Wa idza qila lak ma dinuk faqul dinil islam wa huwa al istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bit ta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Wa idza qila lak man nabiyyuk faqul Muhammadun bnu Abdillah bani Abdul Muttalib bani Hashim wa Hashimun min Quraisy wa Quraisyun min al-Arab wal Arabu min dzurriyyati Ismaila bani Ibrahim al-Khalil alaihima wa ala nabiyyina afdalu salati wa taslim. Asluddin wa qa'idatuhu amran. Al-awwal al-amru bi'ibadatillahi wahdah la syarika lah wa tahridu ala dhalik wal muwalatu fihi wa takfir man tarakahu. As-sani al-inzaru anisyirki fi ibadatillah wa taghlizu fi dhalik wal mu'adatu fihi wa takfir man fa'alahu. Syurutul la ilaha illallah. Al-awwal al-ilmu bima'naha nafyan wa isbatan. As-sani al-yakinu wa huwa kamalul ilmi biha al-munafi lisyakki war-raib. As-salisu al-ikhlasu al-munafi lisyirk. Ar-rabi'u as-sidqu al-munafi lil-kadhib. Al-khamisu al-mahabbatu lihadhil kalimah wa lima dallat alaiha was-sururu bizalik. As-sadis al-inqiyadu bihuquqiha wa hiya al-a'malul wajibah ikhlasan lillahi wa talaban limardatihi. As-sabi'u al-qabulu al-munafi lirad. Taib, kemarin kita sudah bahas dalil ilmu, ya, dalil ilmu bahwasanya ilmu merupakan syarat la ilaha illallah. Itu surat Muhammad ayat 19. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ini dalil yang menjelaskan bahwasanya ilmu adalah syarat la ilaha illallah. Ada yang bisa menjelaskan ya bagaimana wajhu dalalahnya, ya, sisi pendalilannya bagaimana, kenapa ayat ini dijadikan dalil oleh penulis, ya, bahwasanya ilmu adalah syarat la ilaha illallah.
Kira-kira gimana penjelasannya? Sebelumnya ya kita harus tahu syahidnya dulu ya. Mana syahidnya? Kemudian bagaimana istidlalnya? Bagaimana penjelasannya? Siapa yang mau jelaskan? Naam, fa'lam. Sebelum mengucapkan. Jadi perhatikan fa'lam, ini syahidnya fa'lam ini fil amr. Al-khitab lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi perintah ini ditujukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, termasuk juga umat. Jadi seolah-olah Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya Muhammad, wahai Muhammad, ilmui dulu la ilaha illallah. Ketahui dulu maknanya sebelum mengucapkannya. Fa'lam annahu la ilaha illallah." Wahai Muhammad, ilmui dulu la ilaha illallah. Ketahui dulu makna la ilaha illallah sebelum mengucapkannya. Karena ilmu adalah syarat sahnya ucapan la ilaha illallah. La ilaha illallah itu kan harus apa? Harus diucapkan. Ya atau tidak? Supaya masuk Islam ya, orang harus mengucapkan la ilaha illallah. Nah, sebelum mengucapkan la ilaha illallah, ilmui dulu la ilaha illallah. Ketahui dulu maknanya. Kalau tidak, maka ucapan la ilaha illallah seseorang tidak sah. Karena ilmu adalah syarat sahnya ucapan la ilaha illallah. Fa'lam annahu la ilaha illallah, ilmuilah la ilaha illallah. Disuruh mengilmui dulu ya, mengetahui maknanya dulu sebelum mengucapkannya. Apa maknanya? Apa makna la ilaha illallah? La ma'buda bihaqqin illallah. Taib. Ini dalil yang pertama. Kemudian dalil yang kedua, illa man syahida bil haqq wa hum ya'lamun. Surat Az-Zukhruf ayat 86. Bagaimana istidlal dari ayat ini? Allah Subhanahu wa taala berfirman, illa man syahida bil haqq, kecuali orang yang menyaksikan al-haq. Al-haq di sini la ilaha illallah. Kecuali orang yang menyaksikan la ilaha illallah wa hum ya'lamun. Gimana kira-kira istidlalnya? Ya, jadi kita harus tahu ya, kenapa ulama berdalil dengan ayat ini yang menunjukkan bahwasanya ilmu itu adalah syarat la ilaha illallah. Gimana cara pengambilan dalilnya seperti apa? Ini latihan menjelaskan ya. Nanti kita jelaskan ke orang lain. Gimana caranya kita memahamkan orang lain. Jadi syahidnya mana? Ya'lamun. Syahidnya ya'lamun. Taib, gimana istidlalnya? Sebenarnya ada di buku kita ya, ada di syarah kita. Antum bisa baca itu syarahnya. Bagaimana istidlalnya? Syahidnya sudah kita ketahui, ya'lamun. Ya'lamun berarti harus
harus mengilmui maknanya, harus mengetahui maknanya. Terus gimana penjelasannya? Di sini Allah Subhanahu wa taala mensyaratkan apa? Fi syahadatihim bil haq, persaksian mereka terhadap la ilaha illallah, ilmuhum bizalik, mereka harus mengilmuinya, mereka harus mengetahui maknanya. Jadi syaratnya kalau kalian bersaksi la ilaha illallah, itu kalian harus mengetahuinya, mengetahui maknanya. Wahum ya'lamun, dan mereka mengetahui biqulubihim, dengan hati mereka, ma nataqu bihi bi alsinatihim, apa yang mereka ucapkan dengan lisan mereka. Ketika mereka mengucapkan la ilaha illallah, keadaan mereka bagaimana? Keadaan mereka mengetahui maknanya. Mereka mengetahui maknanya. Fastaratu fi syahadatihim bil haqqi ilmahum bidzalika. Berarti ya para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, persaksian la ilaha illallah yang diterima atau yang sah adalah persaksian orang yang mengetahui makna la ilaha illallah. Persaksian la ilaha illallah yang sah adalah persaksian orang yang mengetahui makna la ilaha illallah. Kalau dia tidak mengetahui maknanya, maka persaksian tidak sah. Karena persaksian atas sesuatu tidak sah kecuali apa? Kecuali setelah mengilmuinya. Li'anna syahadata ala syai' la tasihu illa ba'dal ilm. Karena persaksian atas sesuatu, ya apa saja, persaksian atas sesuatu itu tidak sah kecuali setelah apa? Mengilmuinya. Kalau kita bersaksi la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, itu syaratnya harus mengetahui maknanya, harus mengilmui maknanya. Kalau tidak, maka tidak sah, persaksiannya tidak sah. Baik, kemudian dalil yang ketiga dari sunnah, dari hadis, itu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari Utsman radhiyallahu anhu, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang meninggal dalam keadaan mengetahui la ilaha illallah, niscaya dia masuk surga. Mana sahihnya dari hadis ini? Wa huwa ya'lamu. Di mana istidlalnya? Istidlalnya bagaimana? Penjelasannya bagaimana? Kenapa hadis ini bisa dijadikan dalil bahwa ilmu adalah syarat la ilaha illallah? Ayo penjelasannya bagaimana? Jadi sahihnya sudah kita temukan, wa huwa ya'lam. Sekarang istidlalnya bagaimana? Ilmu itu menjadi syarat apa? Nah, dari mana? Dari mana kira-kira? Dari hadis ini. Man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhalal jannah. Mengilmui makna la ilaha illallah, mengetahui makna la ilaha illallah itu syarat masuk surga. Barang siapa yang meninggal dalam keadaan dia mengetahui makna la ilaha illallah, maka dia masuk surga. Jadi masuk surga itu disyaratkan, ada syaratnya, dia harus mengetahui makna la ilaha illallah. Kalau seandainya ada orang yang mati dalam keadaan dia tidak mengetahui makna la ilaha illallah, maka dia tidak bisa masuk surga. Jadi mafhum dari hadis ini, mafhum mukhalafah, ya, makna yang tersurat, makna yang tersirat dari hadis ini.
mafhum mukhalafahnya. Man mata wa huwa yajhalu annahu la ilaha illallah la yadkhulul jannah. Siapa yang meninggal dalam keadaan dia jahil, dia bodoh terhadap makna la ilaha illallah, maka dia tidak bisa masuk surga. Karena dukhulul jannah, masuk surga disyaratkan dia harus mengetahui makna la ilaha illallah. Ini dalil bahwasanya al-ilmu adalah syarat la ilaha illallah. Ya, jadi kita harus tahu maknanya. Tidak boleh jahil, ya, tidak boleh bodoh terhadap maknanya. Jahil ada berapa? Ada dua, jahlul basit dan jahlul murakkab. Jahlul basit misalnya bagaimana? Orang yang jahlul basit terhadap la ilaha illallah, misalnya bagaimana? Ditanya, apa makna la ilaha illallah? Wah, anak nggak tahu. Itu jahlul basit. Itu nggak boleh. Kalau jahlul murakkab, gimana contohnya? Ditanya, apa makna la ilaha illallah? Tidak ada pencipta selain Allah. Tidak ada yang memberikan rezeki kecuali Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Itu jahlul murakkab. Dia mengetahui sesuatu menyelisih kenyataannya. Baik. Kemudian wa dalilul yakin. Kita lanjutkan. Penulis berkata wa dalilul yakin dan dalil yakin. Apa pengertian yakin? Ma makna yakin? Ma makna yakin? Wa huwa kamalul ilmi. Yakin itu kamalul ilmi, kesempurnaan ilmu. Al ilmu wa ziyadah. Ilmu dan ada tambahannya, ilmu yang lebih tinggi. Jadi yakin itu kamalul ilmi. Kalau ilmu, apa pengertian ilmu? Kalau ilmu ma'rifatus syai' ala ma huwa alaihi, mengetahui sesuatu sesuai kenyataannya, itu ilmu. Kalau yakin kamalul ilmi. Jadi ilmu yang sempurna. Mana yang lebih tinggi, ilmu atau yakin? Yakin. Jadi ternyata ya, kita disyaratkan atau diharuskan tidak hanya mengetahui makna la ilaha illallah, tapi lebih dari itu, harus meyakininya. Jadi ilmu kita tentang la ilaha illallah itu harus sempurna. Kalau ilmu lawannya al-jahlu, kalau yakin lawannya apa? Asy-syakku war-raib. Asy-syak war-raib. Orang kalau sudah sampai taraf yakin, maka dia sudah tidak akan ditimpa keraguan. Tapi kalau tarafnya masih ilmu, dia masih bisa ditimpa keraguan. Datang syubhat, kemudian apa? Dia ragu dan bimbang. Tapi kalau tarafnya sudah yakin, itu walaupun datang syubhat, ya, dia tidak terpengaruh dengan syubhat tersebut. Nah, pengetahuan kita terhadap la ilaha illallah itu harus sampai taraf yakin. Yakin ini termasuk syarat la ilaha illallah. Wa dalilul yakin, dalil yakin, qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Hujurat ayat 15. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi summa lam yartabu wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Dalil yakin, firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Hujurat ayat 15 yang artinya sesungguhnya orang-orang yang beriman itu hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian mereka tidak ragu-ragu. Mereka berjihad dengan harta mereka dan jiwa raga mereka di jalan Allah. Ulaika humus shadiqun. Mereka itulah orang-orang yang benar. Fastarata fi sidqi imanihim billahi wa rasulihi kaunahum lam yartabu ay lam yashukku. Ini penulis langsung menjelaskan istidlalnya. Jadi istidlalnya
perhatikan, fastarata fi sidqi imanihim billahi wa rasulihi kaunahum lam yartabu ay lam yashukku. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala mensyaratkan kebenaran iman mereka kepada Allah dan Rasulnya adalah keadaan mereka lam yartabu ay lam yashukku, yakni tidak ragu-ragu. Fa ammal murtab fahuwa minal munafikin. Adapun orang yang ragu-ragu maka dia termasuk munafik. Nah, ini kita sudah tahu nih wajhu dalalahnya, istidlalnya. Ada yang bisa jelaskan gimana istidlalnya? Gimana istidlal dari ayat ini yang menunjukkan bahwasanya yakin adalah syarat la ilaha illallah. Itu ya sudah disebutkan oleh penulis, fastarata fi sidqi imanihim billahi wa rasulihi kaunahum lam yartabu. Gimana cara menjelaskannya? Selain antum menjelaskan ke orang awam nih. Gimana cara menjelaskannya? Hah? Gimana? Coba diulangi. Gimana mafhumnya? Taib. Jadi sahihnya mana? Sahihnya lam yartabu. Sahihnya lam yartabu. Anda perhatikan ayatnya. Ulaika humus shadiqun. Mereka itulah orang-orang yang benar. Siapa mereka? Siapa mereka? Nah, Allah sebutkan di ayat sebelumnya, yang beriman kepada Allah dan Rasulnya kemudian tidak ragu-ragu. Apa makna tidak ragu-ragu? Yakin. Jadi ulaika humus shadiqun. Mereka itulah orang-orang yang benar. Siapa mereka? Orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya kemudian mereka yakin. Mereka yakin. Di sini Allah mensyaratkan kebenaran iman mereka. Ya, itu keadaan mereka lam yartabu, tidak ragu-ragu alias yakin. Kebenaran iman mereka, ya. Iman mereka dikatakan benar kalau mereka tidak ragu-ragu. Adapun al-murtab, orang yang ragu-ragu, fahuwa minal munafikin, maka dia termasuk orang munafik. Jadi jelas ya, syahid dan istidlalnya jelas. Ketika Allah mengatakan ulaika humus shadiqun, mereka itulah orang-orang yang benar. Siapa mereka? Tadi sebelumnya itu orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ini termasuk orang yang mengucapkan la ilaha illallah, kemudian mereka tidak ragu-ragu alias mereka yakin. Kalau mereka ragu-ragu, maka mereka bukan shadiqun. Mereka bukan orang-orang yang benar. Mereka orang-orang yang tidak benar, yang tidak sah keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi memang harus paham istidlal. Sebagian orang atau Ahlul bid'ah itu juga punya dalil mereka. Ya, mereka punya dalil. Cuman kadang dalilnya tidak tepat. Mereka membawakan dalil, kemudian dalilnya tidak tepat dengan kebid'ahan mereka. Ini dalilnya loh. Ketika ditanya bagaimana istidlalnya tidak tepat. Jadi harus tahu istidlalnya. Ai wa dalilul yakin wa annahu syartun min syuruti la ilaha illallah as-sab'ah qauluhu ta'ala innamal mu'minun. Dalil yakin, ya, bahwasanya yakin adalah salah satu syarat dari 7 syarat la ilaha illallah, adalah firman Allah Ta'ala innamal mu'minun. Ai innamal mu'minunal kamal.
Ini orang-orang beriman yang sempurna imannya. Siapa mereka? Allazina amanu billahi wa rasulihi summa lam yartabu. Itu orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian mereka tidak ragu. Ai lam yasukku wala tuzalzilu, yakni mereka tidak ragu-ragu dan tidak bimbang. Bal sabatu ala halin wahidatin, bahkan mereka tetap di atas satu keadaan. Wahiyat tasdiqul mahdu, yaitu pembenaran yang murni atau murni membenarkan. Wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah, dan mereka berjihad dengan harta mereka dan jiwa raga mereka di jalan Allah. Ini orang yang sempurna imannya, berjihad dengan harta mereka dan jiwa raga mereka di jalan Allah. Antum melihat para sahabat, ya, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat ketika Nabi memerintahkan mereka untuk berjihad, mereka nyumbang harta dan juga nyumbang tenaga. Dua-duanya mereka sumbangkan. Harta, tenaga, dan juga nyawa mereka. Ada sebagian orang ya kadang ya ketika disuruh melakukan kebaikan, sudahlah saya nyumbang harta saja, karena dia mungkin orang kaya. Adapun beramal, saya tidak ikut. Nah, saya nyumbang amal, antum pergi berjihad. Saya sumbang harta, antum pergi menuntut ilmu. Adapun para sahabat, mereka nyumbangkan hartanya, kemudian juga mereka siap menyumbangkan nyawanya, tenaganya. Ada dua kebaikan yang mereka kumpulkan. Ada sebagian syekh itu masya Allah, dia sudah ngasih ilmu, dia ngasih fulus juga sama kita ya. Kalau kita ngaji di Masjid Nabawi ya, di majelisnya Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad ya, ngaji kita Kutubus Sittah, beliau sudah ngasih kita ilmu dan juga ngasih fulus ya, karena ada musa'adah, ada bantuan. Nanti ya di sela-sela kajian disuruh tulis nama dan jinsiyah. Nanti tidak dapat fulus ya. Kadang bantuannya itu berupa kutub ya, kitab-kitab, kadang bantuannya itu baju. Jadi dikasih. Dia ngasih ilmu, dia juga ngasih fulus ya. Itu di mana? Di Madinah ya. Kalau di Indonesia agak susah ya. Bisa ya? Iya, insyaallah bisa. Kalau ada apa namanya? Kalau ada pendukungnya ya. Jadi ini orang yang sempurna imannya. Dia tidak hanya menyumbangkan tenaganya, dia tidak hanya memberikan ilmunya, tapi dia juga menyumbangkan hartanya. Ini orang yang sempurna imannya. Jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Ai wa badzalu muhjahum wa nafaisa amwalihim fi taatillah wa ridwani. Yakni ya, mereka mengorbankan darah atau nyawa mereka dan harta mereka yang berharga. Ya, para sahabat itu ketika nyumbang enggak sedikit, banyak. Ya, misalnya Utsman bin Affan pernah menyumbangkan hartanya ya, itu sebanyak 1000 dinar. Ada dua riwayat. Riwayat pertama mengatakan 1000 dinar, riwayat yang kedua mengatakan 10.000 dinar. Kalau tidak salah di perang Tabuk. Berapa? 1000 dinar. Coba kita hitung yang 1000 dinar. 1 dinar berapa? 1 dinar itu 4,25 gram emas. 1 dinar 4,25 gram emas. Itu kalau diuangkan berapa? Yang 24 karat ya. Berapa kira-kira? Ya, taruhlah 5 juta ya. Taruhlah 5 juta. Antum tinggal kalikan kali 1000 ya. Kali 1000 itu sudah berapa? Itu riwayat yang pertama. Riwayat yang kedua 10.000 dinar. Jadi mereka menginfakkan harta mereka yang terbaik dan jumlahnya banyak. Tidak sedikit.
Makanya ketika Utsman menginfakkan hartanya yang banyak, Nabi juga heran ya. Nabi lihat hartanya jumlahnya banyak sekali, kata Nabi, apa yang dilakukan oleh Utsman setelah ini itu sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Utsman berbuat salah setelah ini, maka itu dosa-dosanya sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, jadi mereka mengorbankan nyawa mereka dan harta mereka yang berharga fi taatillah, dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, wa ridwanihi, dan dalam keridhaannya. Ulaika humus shadiqun. Mereka itulah orang-orang yang benar. Ai fi qaulihim, yakni dalam ucapan mereka. Jadi orang yang beriman ya harus ya beramal, ya harus nyumbang. Ada orang ragu-ragu ya, kalau mau nyumbang ragu-ragu. Kadang kalau dia nyumbang juga sedikit, kalau dia nyumbang banyak menyesal. Waduh, kenapa tadi saya nyumbangnya banyak sekali? Ya, dia menyesal. Ada yang sebelum nyumbang dia istikharah dulu. Tidak perlu istikharah ya. Nyumbang itu suatu kebaikan, nggak perlu apa? Nggak perlu istikharah. Ulaika humus shadiqun. Mereka itulah orang-orang yang benar, ay fi qaulihim, yakni dalam ucapan mereka, laka ba'dil a'raf, laka ba'dil a'raf allazina laisa lahum minal iman illal kalimah zahira. Tidak sebagaimana sebagian orang-orang Arab Badui yang mereka tidak punya iman kecuali kalimat zahirah, kecuali hanya sekedar perkataan yang zahir saja. Saya beriman, saya beriman, saya beriman. Tapi disuruh jihad nggak mau, ya, disuruh berinfak nggak mau, ya, dan seterusnya. Fasahidu min hazihil ayati anna Allah subhanahu istarata fi sidqi imanihim billahi wa rasulihi kaunahum lam yartabu, ay lam yashukku. Syahid dari ayat ini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mensyaratkan fi sidqi imanihim billah, benarnya keimanan mereka kepada Allah dan Rasulnya, kaunahum lam yartabu, yakni keadaan mereka lam yartabu ay lam yasuku, yakni tidak ragu-ragu. Jadi keimanan mereka itu akan benar, akan sah kapan? Kapan keimanan mereka akan benar dan sah? Tatkala mereka tidak ragu-ragu. Kalau ragu-ragu ya tidak sah. Balhum muqinuna tamamal iqan, bahkan mereka yakin seyakin-yakinnya. Fa ammal murtab fa huwa minal munafikin, adapun orang yang ragu-ragu maka dia termasuk orang-orang munafik. Jadi kemunafikan ya para jamaah, kemunafikan itu bisa terjadi karena ragu-ragu. Kemunafikan itu bisa terjadi karena ragu-ragu. Kemunafikan juga bisa terjadi karena apa? Karena dusta, berbohong. Kemudian kemunafikan juga bisa terjadi karena tidak ikhlas. Ini ada 3 penyebab kemunafikan. 1, ragu-ragu. Yang kedua, dusta, bohong, suka berbohong. Kemudian yang ketiga, tidak ikhlas. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, innama yasta'zinuka allazina la yu'minuna billahi wal yawmil akhir wartabat qulubuhum fahum fi raibihim yataraddadun. Sesungguhnya yang meminta izin kepadamu hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Wartabat qulubuhum, dan hati mereka ragu-ragu. Fahum fi raibihim yataraddadun, dan mereka selalu bimbang dalam keraguannya. Sini siapa? Sini orang-orang munafik. Orang-orang munafik. Wartabat qulubuhum, hati mereka ragu-ragu. Hati mereka ragu-ragu. Wa qala ta'ala anhum, Allah Ta'ala juga berfirman tentang mereka dalam surat An-Nisa ayat 143. Muzabzabina baina zalik la ilaha ula wa la ilaha ula
Mereka dalam keadaan ragu-ragu antara demikian, maksudnya antara iman dan kufur. Mereka ragu-ragu antara iman dan kufur, tidak termasuk kepada golongan ini, kepada golongan orang-orang yang beriman, dan tidak pula kepada golongan itu, yakni orang-orang kafir. Jadi mereka ada di tengah-tengah. Mereka tidak tidak masuk golongan orang-orang yang beriman, dan mereka juga tidak masuk golongan orang-orang kafir. Kalau orang kafir kan udah nggak percaya, ingkar dia. Kalau orang beriman jelas yakin beriman, tapi orang munafik ragu-ragu dia antara percaya dan tidak percaya. Makanya dalam akidah ya para jamaah, dalam akidah itu nggak boleh ragu-ragu. Kalau ragu-ragu ya kafir. Nanti dalam pembahasan tentang macam-macam kufur ada kufur syak, kufur karena ragu-ragu. Jadi seseorang itu bisa kafir karena ragu-ragu. Karena ragu-ragu. Dan ragu-ragu itu ya contohnya banyak ya. Seorang, saya kurang yakin dengan kebenaran la ilaha illallah. Saya kurang yakin dengan kebenaran la ilaha illallah. Ya kemungkinan besar tidak ada sesembahan yang hak selain Allah. Itu kemungkinan besar. Nah, ini ragu-ragu. Ya kemungkinan besar hari kiamat ada, kemungkinan besar surga ada, neraka ada, itu kafir. Orang yang ragu-ragu kafir. Dalam akidah tidak boleh ragu-ragu, harus yakin 100%. Ustaz, kalau anak masih ragu-ragu gimana Ustaz? Antum belajar. Kamalul ilmi, ilmu antum disempurnakan. Ya, tahu sesuatu, tahu dalilnya, tahu juga istidlalnya, insyaallah hilang ragu-ragu. Ya, dan dalil itu tidak hanya satu, dalil itu banyak. Semakin banyak dalil, terkadang satu permasalahan itu dalilnya ada 10 misalnya. Nah, itu kita semakin yakin. Jadi kalau masih ragu-ragu, ya kita harus belajar. Kita harus menuntut ilmu. Jangan sudah ragu-ragu kemudian kita jauh dari ilmu. Wa kama wasafahum Allah Ta'ala fi ayatin katsiratin min kitabihi bi annahum fi qulubihim maradun ay syakkun wa raibun. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah mensifati mereka orang-orang munafik dalam banyak ayat min kitabihi, dari kitabnya yakni Al-Qur'an, bahwasanya dalam hati mereka ada penyakit. Penyakit apa? Penyakit apa yang ada dalam hati orang-orang munafik? Syakkun wa raibun. Penyakit ragu-ragu dan bimbang. Iyazan billahi min halihim. Kita berlindung kepada Allah dari keadaan mereka. Kemudian juga sebagaimana dalam ayat 14 dari surat Al-Hadid ya. Ini tentang orang-orang munafikin. Baik, sudah azan ya, kita dengarkan azan dulu.
Baik, para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi kalau kita lihat karya-karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, ya. Jadi beliau itu membawakan permasalahan, kemudian beliau membawa dalil itu sangat sesuai dengan permasalahan yang beliau sebutkan. Tadi sudah dapati contohnya dalil tentang ilmu, ya. Jadi apa yang beliau jelaskan dengan dalil yang beliau bawakan itu sesuai, dan ini di semua kitab-kitab beliau, di semua karya-karya beliau. Sehingga ya pernah ada seseorang ditanya, kalau seandainya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dia bangkit dari kuburnya, kemudian dia mengatakan sesungguhnya kitab-kitab saya itu semuanya nggak benar. Apa yang saya sampaikan dalam kitab-kitab saya itu nggak benar semuanya. Maka orang tersebut berkata, saya nggak percaya sama antum. Saya lebih percaya sama kitab antum. Itu saking saking yakinnya dia terhadap karya-karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Kalau seandainya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dibangkitkan, kemudian dia mengatakan kitab-kitab saya itu menyimpang semuanya, maka kita nggak bakalan percaya. Karena memang dalil-dalilnya jelas, ya. Kitab-kitab beliau itu penuh dengan dalil. Kitab-kitab beliau penuh dengan dalil. Ya, orang-orang yang banyak yang menjelek-jelekan dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, ya silakan baca karya-karya beliau. Mungkin antum pernah baca dalam kitab Manhaj Firqah Najiyah, itu ada cerita, ya, ada orang benci dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, nggak suka dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, dan dia sering menjelek-jelekan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di majelisnya. Hampir tiap dia menyampaikan ta'lim di majelisnya, dia jelek-jelekan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab.
Lalu ada jamaah yang namanya punya kitab tauhid, cuman dia ini dulu dia sobek sampulnya, nggak ada nama penulisnya. Kemudian dipinjamkan kepada siapa? Kepada ini Syekh ini yang suka menjelek-jelekan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Kemudian dibaca ya kitab tauhid. Kitab tauhid itu isinya apa? Isinya dalil, ya Al-Quran Sunnah dibaca. Setelah dia baca, masya Allah, dia bilang ini buku paling bagus. Saya belum pernah dapat buku seperti ini. Bukunya bagus sekali, ya sangat ilmiah. Kemudian ditanya siapa penulisnya? Kata yang punya buku, orang yang selama ini kau jelek-jelekkan dalam majelismu, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Itu buku-buku beliau, itu karya beliau. Nah sejak itu dia langsung tobat, ya dia langsung bertobat. Ternyata selama ini yang sampai kepada itu hanya fitnah, ya hanya dusta. Makanya sebagian penerbit ya ketika menerbitkan buku kitab tauhid, terjemahan kitab tauhid, mereka tidak tulis Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Apa yang mereka tulis? Syekh Muhammad At-Tamimi. Ya, karena orang tuh kadang dengar namanya sudah alergi. Wah, ini Wahabi nih ya. Ini Wahabi nih. Ini monster nih, bahaya ya. Padahal dia belum apa? Dia belum baca isinya ya. Kalau dia baca dia akan sadar bahwasanya apa yang selama ini dia dapatkan itu semuanya dusta dan bohong. Baik, para jamaah mungkin sampai di sini ya. Kita belum selesai membahas dalil yakin. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Allahu a'lam bishawab ya. Jangan lupa matanya dihafal ya. Matanya dihafal. Kalau perlu dijadikan wirid ya. Dalam artian dibaca pagi dan sore ya, diulang-ulang di murojaah. Wallahu a'lam bishawab. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.